Pada pelaksanaan hari ini kami dari Diskopidat melaporkan bahwa yang pertama adalah dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri KUKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Kemudian yang ketiga adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Maksud dan kapasitas pengurus serta pengawas koperasi kelurahan Merah Putih di Kota Malang dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasinya. Kemudian yang kedua adalah mendorong terbentuknya koperasi kelurahan Merah Putih di Kota Malang yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Pada kegiatan ini adalah sebanyak 57 koperasi kelurahan Merah Putih se-Kota Malang yang terdiri dari 342 personil di hari pertama. Kemudian masing-masing 114 di hari kedua dan ketiga. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang, Pak Insinyur Wahyu Hidayat MM. Ada dokternya Pak ya? Lewat ya Pak. Ini gara-gara kita tadi ngobrolin gelar tadi ya, jadi buyar Pak, maaf. Kepala Dekopimda Kota Malang, Bapak Kolonel Purgiono beserta jajarannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya sudah bisa hadir di kegiatan siang hari ini. Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat. Biar semangat, kita coba dulu yel-yel Kota Malang. Kota Malang! Kota Malang! Terima kasih. Sambil snack-snack ringan Bapak Ibu ya, biar gak ngantuk. Tadi saya sama Pak Wali juga langsung minum kopi biar melek ini matanya. Nggak tahu tuh tadi malam Pak Wali sampai jam berapa ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah akhirnya dilakukan juga BIMTEK ini, karena ini beberapa pertanyaan yang selalu terlontar kepada saya, mungkin Pak Wali juga, dan mungkin juga seluruh teman-teman di DPRD ketika mungkin berkeliling ke dapil masing-masing. Kita ngapain ya, udah dibentuk tapi kok gak ngapain-ngapain misalnya gitu. Nah ini syukur Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk bisa sama-sama melakukan kegiatan yang sangat positif, menyamakan persepsi tentang bagaimana sesungguhnya menjalankan sebuah koperasi itu nanti ke depannya. Tapi hadir untuk membangun kesadaran dan tekad bahwa koperasi itu bukan masa lalu. Buktinya Pak Presiden membuatnya sebagai sebuah program yang nasional gitu ya. Artinya ini adalah masa depan untuk ekonomi rakyat Indonesia pada khususnya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah dengar cerita, ada beberapa cerita. Kalau ada koperasi, setiap kali rapat anggaran datang tuh pengurusnya. Tapi begitu pembagian sisa hasil usaha, yang datang lebih banyak lagi, 3 kali lipat dari pengurus. Benar nggak Bapak Ibu? Waduh, ini kayaknya begitu semangat untuk menerima sisa hasil usaha gitu ya Bapak Ibu ya. Nah artinya dengan semangat gotong royong itu sebetulnya kita jangan sampai semangatnya ganti, geser. Semangat hanya ketika bagi-bagi hasil Bapak Ibu ya. Tetapi koperasi yang sehat itu lahir dari kebersamaan, sejak dari perencanaan dan pertanggungjawaban. Gitu ya Pak Kepala Desa Dekopimda ya. Saya agak penyebatan pertama dari Kecamatan Bojong Kelurahan Kidul Dalam yang diwakili oleh Nita Kusumarioni.
Selanjutnya dari Kecamatan Sumber, Kelurahan Bandulan diwakili oleh Bapak Harnoyo. Selanjutnya dari Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Bumiayu diwakili oleh Bapak Usama. Dan selanjutnya dari Kecamatan Lowok Ladu, Kelurahan Lowok Ladu diwakili oleh Bapak Zainul Arifin. Dan yang terakhir dari Kecamatan Beripi, Kelurahan Beripi diwakili oleh Bapak Bambang Mulyadi. Baik, lanjutkan dengan sesi bersama. Ditunggu-tunggu oleh pengurus koperasi kelurahan Merah Putih yang selama ini kan memang belum tahu apa yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah Koperindak melalui Dukopinda sudah menganggarkan dan selama 3 hari ini mereka akan dilatih ya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten. Harapannya nanti setelah mereka memahami selama 3 hari ini dalam mengoperasionalkan koperasi itu bisa jalan sesuai dengan ketentuan. Karena hari ini sampai dengan Rabu ada dari banknya ya yang mewakili Bara itu dari bank ya dari Bara itu ya kemudian dari Dukopinda terkait bagaimana koperasi ini kan berbeda dengan bagaimana kita melakukan satu kegiatan usaha, kemudian pelaksanaan bidang usahanya, termasuk kerjasama yang bisa dilakukan karena Swana Migas ada, Pertamina ada, kemudian juga nanti tadi sampai oleh Pak Perindak juga dengan pengamatan air minum banyak lah, tapi kadang kala tiap kelurahan akan beda-beda, tidak hanya sifat pinjam, tapi juga ada terkait dengan tembakau dan lain-lain. Nah ini nanti akan mereka paparkan dengan apa yang dilakukan, siapanya di dalam 3 hari. Dan berharap setelah 3 hari selesai, semua terkait dengan operasional operasi Merah Putih dapat. Pak, ada target khusus Pak setelah pelatihan ini, nextnya apa Pak untuk teman-teman koperasi Merah Putih? Mereka sudah langsung tahu apa yang harus dilakukan. Awal dengan ini apakah nanti dengan apa, kemudian nanti proses terkait dengan penyaluran dananya, karena nanti Bara juga akan menyampaikan. Tentu ada persyaratan, ada tahapannya, karena saya yakin mereka akan bisa berjalan apabila ada sumber pendana. Nah ini akan disampaikan oleh Bara dengan narasumber. Dalam mempersiapkan SDM-nya Pak, itu kesiapan apa lagi Pak yang diprioritaskan lagi? Ya, dana Pak. Paling enggak kan secara prasarana, ada kantor dan lain-lain, peralatan, ya nanti akan sini terkait juga dengan penganggaran. Ya, penganggaran kan nanti kan mereka akan mendapatkan apa pinjaman itu ya, pinjaman ya yang tidak akan diterima, tentu juga akan selesai langsung ini tapi sudah dengan kebutuhan. Nah itu yang harus ada rapatnya. Bagaimana rapat yang kebutuhannya prioritasnya harus dilakukan itu ya hari ini nanti mereka akan disampaikan. Oh ya dalam jalankan harus ada ini dulu, harus ada ini dulu, harus ada ini dulu. Rancangannya berapa besar plafon anggaran yang disediakan nanti? Memang ya maksimal 3M, tetapi kan nanti kebutuhannya kan beda-beda. Mereka mengukur kemampuannya. Jangan sampai ngambil 3M akhirnya kan ini. Nah, untuk mengukur kemampuan itu, mereka hidup dilatih saat ini. Oh iya, dengan adanya karena karakteristik tiap lurah kan beda-beda. Apa potensi usaha yang akan dilakukan. Nah, dari situ akan mengukur kemampuannya. Misalnya nanti kira-kira kalau hanya mungkin cukup 100 juta, ya 100 juta. Cukup 500 juta, nanti beda-beda. UKM berkooperasi? Iya. Mereka harus melihat kemampuan. Kemampuan itu kan tidak berdasarkan bahwa, oh yang 3M ini, tapi bagaimana upaya pengembalian. Potensi tiap kelurahan kan beda-beda. Nah ini mereka akan dilatih di sini untuk bisa mengukur kemampuannya. Jangan sampai 3M semua. Oke lah, nanti kita ada usaha sembako, usaha LPG atau yang lain. Dari situ nanti keuntungannya berapa, untuk anggota, dan pengembaliannya bagaimana. Nah, kan ya. Hanya 3 hari. Berarti
para pengurus ini sekarang masih belum mampu menjalankan jalannya bisnis kok di Bukan koperasi? belum mampu, tetapi memang kita harapkan menunggu pelatihan ini agar apa yang mereka jalankan tidak salah. Ya, nanti saya sampaikan nanti mereka sekarang kan peningkatan SDM-nya, tapi saya yakin karena saat ini saja sudah ada beberapa koperasi merah putih yang sudah berjalan, ya. Kemudian juga mereka nanti juga akan melihat di daerah-daerah lain apa yang sudah berjalan. Saya rasa nanti saya yakin ini apabila dari pelatihan ini 3 hari selesai, mereka akan karena sudah menunggu. Kalau kami terkait dengan infrastrukturnya nanti jika menyelesaikan selama ini kita belum. Karena kebutuhan infrastrukturnya kan tiap-tiap kurang itu kan beda-beda. Ya, nanti insya Allah lah setelah pelatihan ini mereka juga akan tahu. Oh ya, ada kebutuhan infrastruktur yang prioritas. Nah, apakah itu nanti kita apabila tidak bisa oleh koperasi, apakah bisa ditangani oleh pemerintah? Nah, itu akan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, dan hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan dan pelatihan keoperasian dari pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Malang dan memperkuat gerakan koperasi ini melalui pembekalan kapasitas yang bagi pengurus dan pengawasnya yang dilakukan pada 3 hari ke depan, mulai hari ini, besok dan lusa, dan tentu akan disampaikan dengan beberapa narasumber yang disampaikan yang bersangkutan. Dan tentunya ini adalah merupakan satu materi yang menyeluruh dan relevan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan koperasi modern yang adaptif pada perkembangan zaman. Fokusnya dalam pelatihan ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan organisasi secara efektif serta kesiapan administratif dan keuangan koperasi akan dapat beroperasi dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi anggota. Kemudian memberi pelatihan kepada pengurus dan pengawas. Materinya adalah 1, memberikan dasar-dasar koperasi, kemudian menyusun proposal pengajuan. Untuk yang ketiganya ada business plan, dan yang selanjutnya adalah kita undang dari Pertamina, kemudian dari Bulog, kemudian dari pengisian air minum itu sebagai pemateri juga. Nanti tujuannya adalah bahwa Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Malang nanti kita tawarkan, kita berikan, yaitu 3 unit usaha, yaitu sembako, kemudian LPG, kemudian gas, kemudian yang ketiga pengisian air minum yang berkualitas. Sudah ada MOU Pak dengan Pertiga Bu? Ada, pasti ada. Nanti kita, makanya dari nanti BIMTEK ini adalah kita memberikan pemahaman kepada Koperasi Merah Putih, pengurus dan pengawas untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang nanti akan didampingi oleh notaris. Makanya 1 koperasi, 1 notaris. Sampai saat ini yang sudah berjalan berapa Pak koperasi di? Hampir sekitar 50% ya. Kita sudah kerjasama, beberapa koperasi sudah komunikasi dengan Niswana Migas, kemudian dengan penyedia bahan sembako, dan kemudian pengisian air minum. Nah, kita Kalau 50% itu dari total semua koperasi? 57 kelurahan. Dari 57 itu ya? Koperasi. Pak, ini kan lini usaha itu kan ada 7. Kenapa kok yang baru berjalan 3? Yang 4 kemana? Ya kita bertahap, nanti kan namanya bisnis kan berkembang, tidak bisa langsung sekaligus. Kemudian ketersediaan dari SDM, kemudian manajemen, kemudian dari finansial itu menjadi pertimbangan utama untuk mengembangkan dari 7 unit usaha itu. Sementara kita berikan, kita tawarkan ke koperasi 3 unit usaha yang memang mudah untuk ditangani, dan juga dari sisi permodalan juga tidak begitu besar. Tetapi ada omset yang pasti terhadap koperasi. Dan 3 unit usaha itulah yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat.
yaitu sembako, kemudian beras, gula, minyak dan sebagainya, kemudian LPG, kan kita perlu tiap hari itu, dan juga kebutuhan air minum. Oke. Berarti Pak, yang pangkas dikelola rantai distribusi itu ya, Pak? khusus dana hibah atau apa dari simpanan masyarakat, Yang mana? simpanan anggota Pak? Yang mana? Yang dikelola itu sepenuhnya dana hibah atau dari anggota juga Yang nanti? yang koperasi. Nah, koperasi nanti kan ada pengajuan permodalan kepada himbaran. Jadi selain Nggak hibah ada, itu, nggak ada hibah. Harapan saya kira kalau untuk persiapan itu kan kita juga mesti matang ya. Kalau dari sisi mekanisme perbantuan dari pemerintah pusat maupun kota, saya kira sudah cukup lumayan. Tetapi saya berharap nanti dari Diskomindag tetap mendampingi Pak Wali supaya kita bisa terus melihat dan memantau kira-kira dalam persiapan itu apa kendala yang berarti. Kalau dari pemerintah kota kan sudah melakukan inisiatif yang baik, saya kira ada beberapa contoh alternatif usaha yang bisa kemudian laksanakan oleh semua koperasi gitu. Nah, ini nanti juga menjadi salah satu beberapa ide yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah. Saya berharap nanti muncul juga dari masyarakat, mungkin ada yang kompatibel juga dengan daerah masing-masing. Nah, itu nanti tetap butuh pendampingan dari pemerintah daerah Kota Malang, khususnya di Diskomindag. Jadi bisa melihat apa sih permasalahan yang di awal ini setelah BIMTEK. Harapan saya ada pre-test dan post-test. Jadi pre sebelum BIMTEK, ketika BIMTEK, dan setelah BIMTEK itu kemudian dicek kembali. Kira-kira apakah pemahamannya sudah cukup gitu dengan modal yang kemarin sudah ada gitu. Karena memang kita tahu ada beberapa dari Koperasi Merah Putih ini yang personelnya sudah lumayan lah gitu. Tetapi kan ini tetap harus kita bantu bersama-sama karena mewujudkan program pusat yang menurut saya sangat bagus. Pak Ketua, dengan SDM yang ada saat ini di Koperasi Merah Putih, sepakatkah jika dalam 1 tahun teman-teman di koperasi ini sudah bisa ditarget bisa mandiri? Sepakat, asalkan pendampingan itu nggak lepas. Iya, asalkan pendampingan itu nggak lepas. Jadi saya sepakat kalau misalnya memang ada target itu. Artinya dengan sudah menetapkan target 1 tahun, maka ada usaha-usaha yang dilakukan selama 1 tahun ini dari pemerintah. Jadi kalau saya berharap tidak dilepas. Saya yakin pasti konsepnya sudah ada. Pendampingan seperti apa saja misalnya? Ya misalnya sering melakukan rapat koordinasi antar, kalau nggak salah kelurahan pengawas nih Pak, atau penanggung jawab ya. Kelurahan, para lurah-lurah ini kan bertanggung jawab atas jalannya Koperasi Merah Putih yang ada di situ. Nah, ini sering melakukan koordinasi, kemudian identifikasi masalah yang kemudian sering berkoordinasi dengan Kepala Diskomindag untuk menemukan solusi-solusinya. Gitu. Jadi nggak keburu udah meradang permasalahan itu baru diselesaikan, tetapi selalu dicarikan solusinya di setiap step. Apakah termasuk menyarankan unit bisnis yang bisa dijalankan? Saya sampaikan tadi itu adalah alternatif yang disiapkan oleh pemerintah. Silakan apabila itu memang kompatibel, nanti kan akan distudi oleh masing-masing koperasi. Saya kira itu sudah baik ya. Ada inisiatif. Artinya pemerintah kota memberi makan terhadap masyarakat ini tadi melalui pendampingan dan sodoran-sodoran konsep yang saya pikir cukup baik untuk sebagai start awal. Gitu. Support anggaran gimana Mbak? Support anggaran pastinya nanti kita akan karena dari awal sebetulnya kami ini juga menunggu gitu ya, kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya, karena masyarakat ini kan memang sangat antusias ya, seperti disampaikan Pak Wali, mereka sangat antusias untuk start Koperasi Merah Putih ini, sehingga jangan sampai antusias itu kemudian hanya karena terkendala anggaran mungkin atau kurangnya kita tanggap terhadap itu, nanti mereka jadi putus asa, jangan, karena ini kan kita mensukseskan pemerintah pusat punya konsep untuk masyarakat kan harus dibantu. Mampu Mbak anggarannya Pemkot Malang di tengah kebijakan efisiensi ini? Kalau anggaran modal itu kan bukan dari APBD ya, tetapi kan dari himbaran, pinjaman. Dari himbaran.